Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Wa qala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Wa qala alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Wa qala alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Wa qala qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik masubatan 'indallah man la'anahullahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah Masjid Al-Hakim BSD yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa memenuhi Masjid Al-Hakim yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan subuh kita pagi hari ini diganjar sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullahu. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia insyaallah akan diberikan pahala laksana atau seolah-olah telah melaksanakan salat malam semalam suntuk, yakni dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Walaupun tadi malam kita tidur aja ya. Tapi dengan subuh berjamaah mudah-mudahan kita diganjar oleh Allah seolah-olah tiap malam kita semalam suntuk kurang lebih 8 jam salat malam ya. Tentu tidak ada yang mampu melakukan itu, tapi dengan subuh berjamaah kita diberikan fadilah, keutamaan oleh Allah seakan-akan telah melaksanakan itu semua. Dan juga baginda Nabi menyatakan man sholat subha fi jama'atin, siapa yang melaksanakan salat subuh, dalam syarah hadis dikatakan
fi jamaatin, yaitu dalam jamaah, salat subuh berjamaah, lahu dhimmatullah, ya, maka orang itu akan mendapatkan dhimmatullah, akan mendapatkan ya fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah, yakni fi domanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan, doman, ya, asuransi dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar premi, cukup sholat subuh aja, ya, berjamaah, dan fi amanillah, dalam jaminan keamanan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana di zaman yang serba tidak pasti sekarang ini, ya, jaminan keamanan dari Allah yang sangat kita butuhkan. Dan baginda Nabi juga menyatakan atau berdoa untuk kita yang sholat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku pada subuh pagi harinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 keutamaan tadi, dan oleh karena itu jangan pernah lepas dari subuh berjamaah. Lebih-lebih lagi kalau kita bisa mengajak, ya, keluarga kita, tetangga kita, kawan kita untuk meramaikan subuh berjamaah, tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, karena seluruh pahala orang yang kita ajak itu dikopas untuk kita, ya. Hadirin dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan kaji sedikit tentang ayat-ayat yang menyebut tentang tauhid. Tadi saya bacakan 6 ayat, ya. Saya pada waktu ditahan di Makobrimob itu, perwira jaga itu nanyain ke saya, Pak Ustadz, kenapa sih itu ajarannya Kiai Haji Abu Bakar Bashir tuh kok nggak dilarang oleh MUI? Ajaran yang mana, Pak? Itu kok kita dibilang polisi togut, padahal kita ini sholat. Ya, saya lihat memang tuh polisi ini termasuk polisi yang langka, ya. Saya lihat ininya, tutur katanya itu kayaknya sudah tertarbiyah gitu. Tapi kok kita dibilang polisi togut gitu? Kenapa kok nggak dilarang oleh MUI? Ya, pertama saya jawab, ya mungkin ajaran itu ada di dalam Al-Quran, Pak. Kalau ada dalam Al-Quran, mana berani MUI melarangnya, melarang Al-Quran. Itu bahaya kalau udah di dalam Al-Quran dilarang, itu bahaya sekali, ya. Yang kedua, mungkin maksudnya bukan bapak polisi yang togut, tapi bapak polisi ini polisinya togut gitu. Jadi yang punya bapak itulah togutnya. Lu yang di mana Pak Ustadz? Lu yang sono di Senayan tuh kali ya. Apa yang di dekat Monas itu mungkin, saya bilang. Nah, tapi karena waktu itu saya nggak bisa menjelaskan dari laptop karena dilarang, ya, membawa laptop ke tahanan itu, ke ruang tahanan itu dilarang. Saya minta pun nggak dikasih, ya. Jadi rugilah polisi itu karena tidak dapat penjelasan, ya, dari laptop, ya. Dan yang beruntung adalah jamaah Al-Hakim, ya, karena bisa mendapatkan penjelasan dari laptop, ya. Kalau seandainya ada di sini yang berwenang di Makobrimob, ya kasih kesempatan saya untuk menjelaskan pada mereka, ya, gitu. Nah, kita mulai dulu dari yang ada di sini, ya. Nah, ini penjelasannya apa adanya, ya. Setuju nggak? Bukan untuk memuaskan Anda dan juga bukan untuk mentidakpuaskan Anda, ya. Bukan untuk memojokkan Anda dan bukan untuk membela Anda, tapi apa adanya yang ada di laptop, ya. Jadi kalau salah keterangan saya, tolong salahkan laptopnya aja, ya, gitu. Baik, kita lihat tadi judulnya siapapun bisa jadi togut. Ketika ini saya sampaikan kepada aparat keamanan, seneng banget ya. Iya, selama ini kita aja ini Pak Ustadz dipojokkan sebagai togut. Iya, ya enggak Pak, siapapun bisa jadi togut. Bahkan ulama pun bisa jadi togut. Habaib pun bisa jadi togut. Apalagi aparat keamanan, saya bilang gitu, ya. Nah, bagaimana sebenarnya togut ini menurut perspektif
Al-Quran, ya, bukan menurut perspektif kita. Karena perspektif kita bisa salah, betul nggak? Ya. Tapi kalau menurut Al-Quran pasti benar. Ya, kalau menurut Al-Quran pasti benar. Kalau menurut kita bisa salah. Ya, karena kita bisa subjektif. Ya. Baik, bagaimana menurut Al-Quran? Di situ yang saya merahi, ya, ayatnya dalam surah Al-Baqarah 256. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan dalam agama, ya, maksudnya dalam memasuki agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Sungguh telah jelas antara ar-rusdu dengan al-ghai. Ya, antara petunjuk dengan lawannya petunjuk, ya. Famay yakfur bitaghuti, siapa yang yakfur? Yakfur itu artinya menolak, ya, menutup diri atau menolak. Ya. Jadi kalau orang menolak Islam disebut kafir, perbuatannya yakfur atau kafaro. Anehnya kalau orang Indonesia perbuatannya kafaro tapi dibilang kafir, nggak mau. Itu memojokkan, itu hate speech. Nah, di zaman sekarang ini kalau kita kena golongan hate speech itu langsung diambil, ya. Itu yang bahaya. Baik, kita jadi nanti kalau ada yang mau ngambil, ya ngambil Qurannya, jangan ngambil laptopnya, ya. Sekali-kali saya nggak mau lagi diambil laptop saya karena nggak balik-balik, ya, gitu. Fama yakfur bitaghut, ya, siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwatul wusqa, dengan tali yang teguh. Lam fisama laha wallahu samiun alim, ya, yang tidak akan, ya, terputus darinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat pertama surah Al-Baqarah 256 yang mengandung kata togut. Jadi kita ambil ayat-ayat mengandung kata togut untuk kita mencoba mengerti artinya apa dari tafsir. Ya, kalau dari teks kadang-kadang kita belum paham. Jadi kita artikan dulu at-togut itu dengan togut gitu aja, ya. Ayat kedua Al-Baqarah 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka orang-orang mukmin dari dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Ya, walinya orang kafir adalah taghut. Ya. Perbuatannya taghut itu apa? Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Mereka itu Togut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini ayat kedua. Ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi. Alam taro, ya. Tahukah engkau atau tidakkah engkau melihat ilal ladzina utu, kepada orang-orang yang telah diberikan nasiban minal kitab, sebagian dari al-kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada al-jibt wat taghut dan kepada at-taghut. Ya, ini juga masih belum bisa kita artikan, ya, tapi sudah mulai kita raba. Ya, jadi yang pertama tadi, famay yakfur bitaghuti, man itu siapa saja, yakfur yang kufur, bitaghuti kepada tagut, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah,
faqadis tamsaka bil urwatil wusqa, dia telah berpegang kepada tali yang teguh. Berarti di situ tagut sebagai objek bagi orang-orang mukmin yang beriman pada Allah dan kafir kepada tagut. Jadi nggak bisa beriman pada Allah dan sekaligus beriman pada tagut, itu nggak bisa, kafir. Pasti kalau beriman kepada Allah, kufur kepada tagut. Nggak bisa juga kufur bareng-bareng, kufur pada Allah dan kufur pada tagut, itu juga nggak bisa. Tapi mesti berbalikan. Ya, iman pada Allah, kufur pada tagut. Itulah yang disebut dengan ya berpegang teguh kepada tali yang teguh. Oke? Ini mulai bisa kita ngerti kan ya, tapi tagutnya siapa kita belum tahu. Kemudian yang kedua adalah bahwa tagut itu adalah auliyanya orang kafir. Nah, mulai jelas nih. Tagut itu auliyanya orang kafir. Kata auliya berasal dari kata wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali dari orang-orang mukmin. Yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, auliyanya adalah tagut. Di situ dipakai jamak, yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Tagut itu bisa lebih dari satu, bisa jamak, ya. Tagut itu mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Jadi kalau tadi tagut objek kekufuran bagi orang beriman. Orang beriman harus menutup diri dari tagut dan membuka diri kepada Allah, membenarkan Allah, tidak benarkan tagut atau mendustakan tagut. Itu ayat pertama. Ayat kedua, orang beriman punya wali, yaitu Allah. Sedangkan orang kafir, wali mereka adalah tagut. Jadi di sini tagut itu adalah aulia. Jadi jangan gampang-gampang menggunakan istilah aulia atau wali, itu masih umum. Bisa waliullah, bisa waliyus syaiton, bisa aulia ya, merupakan hamba-hamba Allah ya, tapi bisa juga hamba-hamba setan. Hati-hati. Di sini dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Walinya orang-orang kafir itu taghut. Kata wali itu memang banyak artinya. Kalau nggak salah pernah saya baca 27 kata yang masuk ke Indonesia, kurang lebih 4 arti kata wali. Ya, pertama bisa artinya penolong, bisa artinya pelindung, bisa artinya pemimpin, bisa artinya teman. 4 ini yang masuk Indonesia ini yang bisa kita cari ya. Tapi dalam kitab Arab pernah saya baca itu 27 kata makna dari kata wali. Nah, di sini apa artinya wali? Pernah saya baca dalam tafsir itu adalah nasir. Nasir artinya penolong ya. Nah, kita lihat lagi, alam taro ilal ladina utu nasiba minal kitab. Nah, coba kita lihat tafsir dulu ya. Nah, kita ulangi lagi nih. Famay yakfur bitaghut, ini tafsir Jalalain untuk Al-Baqarah 256 tadi. Itu diartikan taghut itu adalah asyaiton awil asnam. Taghut itu diartikan setan. Berarti famay yakfur bisyaiton atau famay yakfur bil asnam begitu.
Yang tadi ya, tentang orang-orang yang beriman. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa. Enggak pusing ya? Enggak ya, gampang ya. Berarti togut diartikan apa di sini? Setan. Yang kedua diartikan asnam, awil asnam. Asnam itu apa? Berhala. Mungkin dari batu, mungkin dari kayu. Kemudian togut pada Al-Baqarah 257 menurut Ibnu Abbas diartikan setan. Aulia uhumut togut, teman-teman mereka adalah togut, yaitu setan. Nah, kemudian pada surat An-Nisa ayat 51, alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Alam taro, ya, alam tukhbar ya Muhammad, apakah engkau belum dapat kabar wahai Muhammad? Ilal ladina anil ladina utu nasiban minal kitab, orang-orang yang mendapatkan bagian dari Alkitab, ilman bit taurati, orang-orang yang dapat ilmu dari kitab Taurat. Berarti ini kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah. Ingat, ini surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah, turunnya di kota Madinah. Rasulullah di kota Madinah itu menghadapi orang-orang musyrikin Arab dari kalangan Aus dan Khazraj. Ini yang di kota Madinah ya. Kemudian orang-orang ahli kitab, ya, khususnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 4 suku, ya, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani siapa satu lagi, Quraidah, dan kemudian Yahudi Khaybar. Itu 4 suku besar yang ada di kota Madinah dan sekitar Madinah, yaitu Khaybar. Ada juga orang-orang Nasrani yang datang ke kota Madinah dari Najran, daerah Yaman mungkin. Kemudian di sini dikatakan orang-orang yang mendapatkan sebagian ilmu dari Alkitab, yaitu dari Taurat, bina'tika wa sifatika wa ayatir rajmi, yaitu tentang sifat-sifatmu. Ya, karena dalam Al-Qur'an, dalam kitab Taurat itu kan diterangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam kitab Injil juga diterangkan tentang Nabi Muhammad. Oleh karena itu sebelum orang Aus dan Khazraj masuk Islam, ketika mereka haji ke kota Mekah, ya, haji jangan lupa itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika mereka haji ke kota Mekah, mereka mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Orang Aus dan Khazraj itu ingat ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, bahkan berperang dengan orang-orang Yahudi selalu mengatakan, kami akan mengalahkan kalian dengan nabi yang akan turun kepada kami. Maka kata orang Aus dan Khazraj ini yang musyrikin Arab, jangan-jangan ini nabi yang dikabarkan oleh orang Yahudi. Makanya mereka segera beriman, mendahului orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang sudah dapat kabar terdahulu dalam kitab Taurat itu malah nggak beriman. Kenapa? Nabinya kok Arab. Nabi itu ya harus Bani Israel. Jadi makanya kalau di Indonesia ada orang yang benci Islam dengan alasan benci Arab, itu kalau nggak Yahudi ya temennya Yahudi gitu. Paham? Ya gitu. Jadi nggak usah, maksudnya kita nggak usah merasa aneh gitu. Baik namanya Abu ini, Abu Gosok, Abu apa lagi, ya itu lihat aja dia keturunan Yahudi apa bukan. Kalau bukan, temennya gitu aja. Ya, karena yang menolak Nabi Muhammad dengan alasan Arab itu orang Yahudi. Ya. Nah, orang Yahudi ini yang mendapatkan ilmu dari Taurat, ya,
Ada jumlahnya, ada sab'ina rojulan, ada 70 orang. Yu'minuna bil jibti. Mereka beriman kepada jibt. Apa al-jibt ini? Menurut Ibnu Abbas adalah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu tokoh Yahudi. Namanya Huyai bin Akhtab, itu tokoh Yahudi. Wa taghut, siapa yang taghut ini? Kita mulai dapat keterangan agak lebih spesifik ya. Togut ini siapa maksudnya? Menurut Ibnu Abbas, ya kita tahu Ibnu Abbas itu sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, wat tagut yang saya merahin ya, itu adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, Ka'ab bin al-Ashraf ini sama dengan Huyai bin Akhtab, adalah juga tokoh Yahudi. Ya, yang Rasulullah berkata ketika Ka'ab bin al-Ashraf ini banyak sekali menyerang Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya, Rasulullah mengatakan man li Ka'ab li annahu adallaha wa rasulah. Siapa yang akan mengeksekusi Ka'ab? Sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya atau hadis ini tepat untuk yang kasus Perancis kemarin. Ya, begitu. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata, 70 orang dari kalangan ahli kitab itu berkata kepada orang-orang kafir, kufaru Makkah, kepada kafir Mekah. Haula, yaitu kufaru Makkah, ahda, yakni aswab, lebih benar minal ladzina amanu, daripada orang-orang beriman. Jadi 70 orang Yahudi ini ya bersama Ka'ab bin al-Ashraf melobi orang-orang Mekah untuk memerangi umat Islam. Khususnya ini terjadi setelah perang Ahzab, setelah perjanjian Hudaybiyah. Mereka melobi orang-orang Quraisy Mekah untuk segera menyerang Madinah. Tapi alhamdulillah diturunkan ayat Allah dalam surat ini sehingga Rasulullah segera mengambil keputusan yang tepat, yakni setelah perjanjian Hudaybiyah Rasulullah mengarahkan pasukan ke Khaybar sebelum kedahuluan kedahuluan mereka mengadakan konsolidasi kekuatan Ahzab kembali. Karena perang yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah adalah perang Ahzab. Hampir-hampir Rasulullah menyerah. Hampir-hampir. Tapi alhamdulillah ternyata kemudian dengan pertolongan Allah wahazamal ahzaba wahdah. Ingat tentu kalau takbiran. Jadi kalau kita takbiran sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzab wahda. Kalau kita lagi takbiran terus ingat perang Ahzab, itu lebih mantap takbirannya karena lebih bisa menghayati gitu ya. Nah, siapa yang melobi orang-orang Quraisy agar menyerang kembali kota Madinah? Ini 70 orang dari kalangan ahli kitab bersama Ka'ab bin al-Ashraf. Siapa Ka'ab bin al-Ashraf? Taghut. Ini menurut Ibnu Abbas. Kita udah mulai ini kan. Sebelumnya apa tadi? Setan, ya kan? Taghut itu setan, bisa jadi taghut. Asnam, berhala, bisa jadi taghut, ya. Kemudian setan lagi, ya. Kemudian sekarang mulai ketemu orang, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Orang bisa jadi setan. Kalau kita lihat ayat yang lain, memang setan itu minal jinnati wana. Setan bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ka'ab bin al-Ashraf manusia apa jin?
manusia. Bisa jadi setan apa enggak dia? Bisa. Nah, togut setan, Ka'ab setan, Ka'ab togut, Ka'ab juga setan, kurang lebih gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini akan lebih jelas lagi nih. An-Nisa 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida. Alam taro, tahukah engkau Muhammad, orang-orang yang yas'umuna, mereka mengklaim annahum amanu, bahwasanya mereka beriman bima unzila ilaika, kepada yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan diturunkan kepada sebelummu, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut, mereka ingin berhukum kepada tagut. Ingat di sini, berhukum kepada tagut. Jadi ada dua di situ. Ada orang yang berhukum, ini yang dipertanyakan itu keimanan mereka. Yang kedua, ada tagutnya, artinya yang punya hukum. Itu apa ini? Nah, kita lihat ya, boleh agak miris-miris dikit ini. Ya, dilanjutin nggak? Lanjutin ya. Jangan ada yang kesinggung ya. Terutama yang anggota DPR ini, jangan ada yang kesinggung. Kita ngaji yang bener aja deh, nggak usah ngaji yang nyeleneh ya. Oke, An-Nisa berapa tadi? 60 ya. Nah, kita lihat tafsirnya. Ini saya hanya menyampaikan tafsir ya. Saya nggak menafsirkan, belum mampu saya. Tapi kalau membacakan masih bisa. Gitu. Nah, jadi yang kurang puas bisa saya kasih filenya, dikaji lagi sendiri, ya. Atau cari lagi ustadz lagi yang mungkin lebih lurus dari saya, ya. Gitu. Tapi saya cuma membacakan. Ya. Baik, An-Nisa 60. Boleh diminum dulu nggak ya? Boleh ya? Bismillah. Wa nazala lamma ikhtasama yahudiyyun wa munafiqun da'a al-munafiqu ila Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, ketemu lagi nama Ka'ab ya. Liyahkuma bainahuma Wada'al Yahudiyu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai di situ dulu. Wa nazala, dan turun. Ayat ini turun. An-Nisa ayat 60. Turun. Lama tatkala ikhtasoma, berkonflik. Yahudiyun, seorang Yahudi. Wa munafikun, seorang munafik. Berarti dia seorang Muslim, tapi munafik. Kalau Yahudiyun udah pasti kafir, ya, paham ya? Fada'al munafiqu, munafik itu mengajak ila Ka'ab bin al-Ashraf untuk diselesaikan konfliknya, perkaranya kepada Ka'ab bin al-Ashraf al-Yahudi. Ya, Ka'ab bin al-Ashraf ini tokoh ya Yahudi. Oke ya. Liyahkuma bainahuma, agar Ka'ab bin al-Ashraf memutuskan perkara di antara keduanya. Wada'a, sedangkan wada'a al-Yahudi, sedangkan orang Yahudi mengajak ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang Muslim mengajak persoalannya dihukumi oleh orang Yahudi. Ini namanya
Muslim munafik. Ada orang Yahudi mengajak perkaranya diselesaikan oleh Nabi. Ya. Kalau Nabi menyelesaikan persoalan dengan apa? Dengan apa Nabi menyelesaikan persoalan? Dengan wahyu. Dengan Quran atau dengan sunnah. Itu Nabi. Nabi nggak mungkin ngambil yang lain, itu nggak mungkin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi. Dia tidak akan pernah berbicara dengan hawa nafsu, tapi yang dia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, baik itu Quran ataupun sunnah. Jelas ya? Apa artinya ini? Yahudi mengajak diputuskan oleh Nabi. Berarti Yahudi mengajak diputuskan perkaranya dengan hukum Allah. Jadi hukum Allah itu tidak hanya untuk orang Muslim, tapi juga untuk orang Yahudi, juga untuk orang Nasoro, dan juga untuk manusia seluruhnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudal linnas. Dalam Al-Quran kalau disebut hudal linnas, nas itu disitu maksudnya orang kafir, ya. Jadi kalau hudal lil muttaqin itu jelas itu untuk orang mukmin. Paham ya? Nah, kembali kita. Fa'atayahu, maka keduanya mendatangi Nabi. Itu apa kok fado ya? Kodo mungkin. Kodo lil Yahudi. Nabi memutuskan perkara itu dimenangkan oleh Yahudi. Falam yardo al munafik. Lalu orang munafik itu tidak ridho, tidak terima keputusan Nabi. Itu. Jadi di sini faktanya Nabi memutuskan perkara itu dengan hukum apa? Allah. Ya, bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Itu pasti yang diputuskan Rasulullah itu bima anzalallah, dengan yang diturunkan oleh Allah. Ya. Nah, kita lihat lagi nih lanjutannya. Wa ataya umaro fadzakara al-yahud dzalika. Al-Yahudi dzalika. Faqala lil munafiq kadzalika. Qala na'am faqatalahu. Ngeri ya. Jadi setelah diputuskan oleh Nabi bahwa perkara antara Yahudi dan munafik, Nabi memutuskan dengan adil ya. Kalau memang perkaranya itu dimenangkan oleh Yahudi, ya diberikan pada Yahudi. Jadi nggak bilang Yahudi ini sikap aja, enggak begitu. Ya, karena Rasulullah berpegang teguh pada ayat Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Itu dalam surah Al-Maidah. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Orang muslim wajib benci Yahudi, tapi wajib juga berbuat adil. Kalau memenangkan Yahudi itu bukan berarti pro Yahudi, tetap benci kepada Yahudi. Tapi dalam menegakkan hukum tetap harus berpegang kepada keadilan. Paham ya? Jadi jangan dicampur-campur dan jangan menurut perasaan kita. Orang muslim nggak boleh baperan. Apa yang diputuskan Allah itu yang kita ikuti. Oke, kita lanjutin lagi. Ini agak pelan-pelan ya. Jadi ketika datang keduanya kepada Umar bin Khattab, karena orang munafik tidak rela saya, keputusannya menurut saya tidak adil, kata munafik itu singkatnya. Datang kepada Umar.
Fadzakara al-yahud dzalika faqala lil munafiq kadzalik. Lalu orang Yahudi menceritakan begini-begini, wahai Umar, telah diputuskan oleh Nabi Muhammad perkaranya begini, putuskan begini, saya yang menang. Kata munafik, iya benar, sudah datang pada Muhammad, dia yang menang. Naam, benar katanya. Faqatalahu. Ya, qala na'am faqatalahu. Lalu Umar berkata, oh ya. Umar enggak jawab. Kalau pernah saya baca hadis sebelumnya, sebelum datang ke Umar mereka datang ke Abu Bakar dulu. Ketika datang ke Abu Bakar menyampaikan masalah-masalahnya, kata Abu Bakar, ikuti hukum yang diputuskan oleh Rasulullah. Munafik enggak puas lagi, datang kepada Umar lalu menceritakan hal yang sama. Umar enggak ngomong, ikuti yang diputuskan oleh Rasulullah. Kan udah datang pada Rasulullah, kemudian datang kepada Abu Bakar. Kata Umar, oh iya ya, masuk dia ke dalam kamar, ambil pedang, lalu dipenggal itu leher yang munafik. Ingat Muslim loh dia, penggal sama Umar. Lalu turunlah ayat ini yang membenarkan tindakan Umar dan mengkritik tindakan orang munafik. Ya. Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Sudah beriman tapi berhukumnya kepada taghut. Siapa taghutnya? Ka'ab bin al-Ashraf. Ngeri juga itu ya. Baik. Dari sini sudah bisa kita mengerti, pahami bahwa taghut itu adalah yang pertama sebagai objek keimanan atau kekufuran. Orang mukmin wajib beriman kepada Allah dan wajib kufur pada taghut. Ya. Yang kedua, bahwa orang-orang kafir itu auliyanya itu adalah taghut, yakni setan-setan ataupun asnam. Kemudian bahwa orang-orang ahli kitab beriman kepada taghut. Di situ adalah taghutnya adalah orang, ya, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Dan pada ayat keempat ini taghut berkaitan dengan hukum, bahwa orang munafik berhukum kepada taghut. Ya. Nah, sebenarnya taghut ini siapa? Kalau gitu kan bisa banyak makna tadi. Setan, patung, Ka'ab bin al-Ashraf. Berarti bisa berupa patung, bisa berupa setan, bisa berupa manusia. Itu yang disebut dengan taghut. Terkait dengan keimanan. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum. Bagaimana? Kemudian ada ayat lagi, Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalik masubatan 'indallah man la'anahullah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Mereka dia menyembah taghut. Jadi taghut ini juga objek penyembahan. Kata abada dalam bahasa Arab selain bisa artinya ibadah, juga diartikan taat, ketaatan, objek ketaatan itu taghut. Kemudian objek pemihaan
Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Jalan apa ini? Nisa 76 ya. Saya belum sempat cari tafsirnya, coba kita lihat. Ini ya. Kita cek tafsirnya. Kelihatan enggak? Setan yang diartikan ya, fisabilit taghut menurut Jalalain setan, fisabilis syaiton. Menurut Ibnu Abbas, waladina kafaru Abu Sufyan wa ashabu yuqatilu fi sabilit taghut ay fi taatis syaiton, ya, taat kepada setan ya. Faqatilu auliya as-syaiton, jundus syaiton. Nah, setan sendiri bisa dari bangsa jin dan bisa dari bangsa manusia. Oke. Kita lihat tentang abadat taghut, yang beribadah kepada taghut. Apa taghut di situ? Kita lihat abadat taghut, abadat syaiton. Bi taatihi, dengan taat kepada setan. Ya. Menurut Ibnu Abbas, abadat syaiton mana tadi? Enggak ada. Ini wa abada taghut al-kuhan wasyayatin. Ya, taghut bisa diartikan adalah kuhan, dukun-dukun. Wasyayatin, jadi taat kepada dukun ya. Dukun bisa jadi taghut. Oke. Jadi taghut siapa? Setan. Siapa lagi? Patung. Siapa lagi? Dukun. Siapa lagi? Orang. Orang itu siapa? Ka'ab bin al-Ashraf adalah min ru'asail Yahud, pemimpin Yahudi. Nah, berarti di situ orangnya itu siapa? Pemimpin, atasan. Atasan bisa jadi taghut. Kalau bawahan bisa nggak jadi taghut? Enggak. Tapi jadi penyembah taghut. Itu bawahan. Jadi bapak-bapak yang jadi bawahan ya merasa amanlah karena tidak bakal jadi taghut. Tapi hati-hatilah karena bisa menyembah taghut. Taghut dan menyembahnya dua-duanya finnar, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, bagaimana sekarang implementasinya? Alhamdulillah Tuhan-Tuhan di zaman sekarang boleh dikata nggak ada yang dari kayu, yang dari patung, itu nggak ada. Tapi Tuhan-Tuhan di zaman sekarang, togut-togut di zaman sekarang itu lebih dekat kepada Ka'ab bin al-Ashraf tadi. Secara bahasa, dan itu dibenarkan oleh Al-Quran, kata togut berasal dari kata togho. Ingat firman Allah kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu togho. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun sebab dia itu togho. Apa artinya togho? Melampaui batas. Apa tindakan Fir'aun yang disebut oleh Allah togho, melampaui batas? Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka dia telah menjadi togut. Perbuatannya togho. Jadi kalau perbuatannya togho, orangnya disebut togut. Apakah hari ini bisa ada yang mirip-mirip Fir'aun itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Akeh katanya. Ukeh. Ya. Jadi ada Fir'aun tunggal, ada Fir'aun kolektif. Fir'aun tunggal adalah mereka-mereka monarki diktator. Itu Fir'aun tunggal. Yang membuat undang-undang. Pasal 1, raja tidak pernah bersalah. Pasal 2, bila engkau melihat raja bersalah, kembali ke pasal 1. Nah,
Jadi dia bisa menetapkan aturan apapun yang menguntungkan dirinya. Ini Fir'aun tunggal. Tapi kalau Fir'aun kolektif, nah itu yang ada di Senayan. Masa kami dibilang Fir'aun, Pak Ustadz kami ini haji semua. Iya, pergi haji semua. Kami ini sholat semua. Iya, sholat semua. Kami ini puasa semua. Iya, puasa semua. Kok kami dibilang togut? Dengan catatan, kalau membuat aturan yang menyaingi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di mana itu? Dalam surah At-Taubah. Lihat surah At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan. Siapa? Masyarakat. Masyarakat mana? Yahudi. Ahbarahum, ahbar mereka, ulama yakni al-Yahud, ulama Yahudi, itu disebut ahbar. Waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, ittakhadat an-nasara askabas sawami. Ya, orang-orang Nasara telah menjadikan ya rahib-rahib mereka arbaban min dunillah, ada tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Atau uhum bil maksiyah, telah mentaati mereka dalam hal maksiat. Jadi kalau mentaati, sekalipun itu ulama, sekalipun itu ahbar, sekalipun itu ruhban, rahib-rahib, ulama-ulama, kalau ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah, maka rakyat yang mentaati itu dikatakan oleh Allah telah menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, setara dengan mereka yang telah mempertuhankan Isa bin Maryam. Paham di sini ya? Nah, itulah dikatakan bahwa ulama bisa menjadi tagut, ahbar bisa menjadi tagut, rahib bisa menjadi tagut. Berarti banyak yang bisa jadi tagut ya. Fir'aun menjadi tagut, telah menjadi tagut kalau Fir'aun. Presiden bisa nggak jadi tagut? Poncong banget di belakangnya tuh. Kayaknya agak kurang suka sama presiden itu ya. Anggota DPR bisa nggak jadi tagut? Sangat bisa. Selama mereka membuat undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang Allah, lalu rakyat dipaksa mentaati undang-undang itu. Jadi kalau mereka misalnya mengesahkan perkawinan sejenis dijadikan undang-undang, lalu rakyat dipaksa dengan undang-undang itu, kan namanya undang-undang kan bersifat mengikat dan memaksa ya, betul? Lalu kita cicing wae, kita diem, maka kita telah jatuh dalam perbuatan menjadikan mereka sebagai tagut, dan kita dinilai oleh Allah telah melakukan perbuatan musyrik. Subhanahu amma yusyrikun. Jadi musyrik di zaman sekarang Pak lebih halus. Kalau zaman dulu kan musyrik itu menyembah Lata, Uzza, Manata, Hubal, patung-patung. Kalau sekarang nggak menyembah patung, malah jualan patung. Tapi yang disembah apa? Undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah. Hati-hati. Ketika ayat ini dibacakan di masa Nabi, ada seorang tokoh Nasrani yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i datang kepada Nabi dengan memakai kalung salib dari perak. Adi mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah para rahib itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan
apa yang dihalalkan oleh Allah dan kalian mengikuti, kata Nabi. Adi mengatakan benar. Lalu Rasul mengatakan, dzalikum ibadatukum iyyahum. Itulah penyembahan kalian kepada mereka. Jadi sekarang udah jelas Pak ya. Jangan pernah diem kalau ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan hukum Allah. Setuju Pak? Setuju? Setuju? Takbir. Nah, itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah benar track recordnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mentolerir walaupun satu undang-undang saja, satu pasal saja yang bertentangan dengan aturan Allah, kita tolerir. Ini yang banyak kan sudah sesuai dengan hukum Allah, cuma yang ini aja yang bertentangan. Ya nggak apa-apalah, kita tolerir, salah-salah dikit. Kalau itu kemudian tolerir kita itu telah menjadikan kita dihukumi oleh Allah, telah terjadi dalam diri kita at-taubah 31, rugi apa tidak kita? Rugi. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mengaji dan mengaji Al-Quran ya. Dan kalau saya salah tolong dikoreksi, jangan dibiarin, diikutin aja. Kalau saya salah nggak dikoreksi, dibiarin, diikuti, berarti saya telah dijadikan togut oleh bapak-bapak. Kasihan bapak-bapak ini masuk MTS nanti ya. Apa itu? Murtad tanpa sadar ya. Saya jadi TTS ya, togut tanpa sadar ya. Naudzubillah min dzalik ya. Sekarang udah jelas ya. Oke ya, kalau udah jelas mungkin kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada saya tutup. Silakan. Ya. Jadi togut itu tidak monopoli penguasa, ya, tidak monopoli pemerintah. Bisa ulama, ya, bisa habaib, ya. Ini jangan dikira nanti saya mengkritik habaib. Bisa, saya katakan bisa. Bisa ahbar, bisa ruhban, semua bisa jadi togut, ya. Termasuk yang ceramah di sini bisa jadi togut kalau menyimpang dari jalan Allah dan diingetin nggak mau kembali, ya. Nah, tapi yang paling bisa adalah yang punya kekuasaan. Itu yang peluangnya lebih besar menjadi tauhid. Nah, kita sebagai rakyat diuji oleh Allah dengan adanya penguasa seperti itu. Kalau kita taat, musyrik masuk neraka. Kalau kita menolak, maka dijamin oleh Allah kita masuk surga. Walaupun mungkin kita diuji seperti umat-umat terdahulu. Rasulullah ketika melihat para sahabatnya diuji oleh Allah dengan keganasan kaum Quraisy, ada seorang sahabat bernama Khobab bin Al-Ard. Khobab ini budak, kerjaannya pandai besi. Tahu pandai besi ya? Berarti mainnya kan main besi panas. Oleh tuannya, sayyidnya yang kafir, Khobab ini disiksa karena keimanannya, dicos punggungnya dengan besi panas. Lalu Khobab ini datang pada Rasulullah. Ala tad'u lana ya Rasulullah, ala tastansiru lana ya Rasulullah, wahai Rasul. Saking pedih. Apa engkau belum mendoakan untuk kita? Apakah engkau belum minta tolong kepada Allah untuk kita? Lalu Rasulullah mengatakan, sudah berlalu umat-umat sebelum kalian. Telah berlalu umat-umat sebelum kalian. Nushiru bil manashir wa hummilu 'alal khusub. Mereka digergaji dengan gergaji besi dari kepala sampai terbelah.
Dari kepala nih gergaji sampai ke bawah, sampai badannya terbelah. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Mereka disisir dengan sisir besi, diseset daging-daging mereka dengan sisir besi. Wa khumilu 'alal khusub, dan mereka disalib di pokok-pokok kayu. Wala yusarrifu dzalika an dinihi, tapi semua itu tidak menyimpangkan mereka dari agama Allah, dari tauhid. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian kebanyakannya terburu-buru, ingin segera menang. Kita kan biasanya gitu ya, baru aksi 212 ingin langsung menang. Faktanya kita masih diuji ya sampai hari ini, betul? Iya, makanya harus bersabar. Tapi jangan meninggalkan perjuangan, ya. Kita ada 212 tahun 2016. Setelah itu saya ditangkap tahun 2017, 31 Maret. Terus 212 tahun 2017 saya jadi panitia reuni 212. Saya dengar dulu dari BSD ada berapa itu? 13.000 apa 18.000 ya? Umat luar biasa waktu itu. Ini memang perjuangan umat Islam luar biasa. 2018 saya jadi pengarah SC panitia reuni. 2019 saya nggak ada di tempat. 2020 dilarang oleh Pemprov DKI, nggak boleh ada reuni di Monas karena ada COVID katanya. Tapi kalau pilkada nggak apa-apa karena COVID-nya takut kalau sama para pelaku pilkada dan jurkam itu ditakuti oleh COVID, jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau umat Islam ini disayang oleh pemerintah karena COVID suka nyerang gitu kan. Nah, kalau COVID-nya nggak ada, satgas COVID-nya yang nyerang. Jadi besok hari Rabu tanggal berapa? 2 Desember ulang tahun ya, Hari Perjuangan yang keempat ya, 2017, 2018, 2019, 2020 ya. Saya sarankan kita istighosah saja di Masjid Al-Hakim ini, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari Covid, betul? Ya, kita mohon pada Allah agar ekonomi Indonesia ini dihilangkan dari krisis, agar angka minus dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dicabut oleh Allah sehingga jadi plus. Kalau bisa plusnya 2 digit ya. Dan agar kalau ada ya togut-togut di Indonesia ya segera dibalik hatinya. Kalau enggak ya dicabut nyawanya gitu aja. Itu nanti dalam doa istighosah ya. Setuju nggak kira-kira? Ya. Takbir ya. Nanti saya kirimin teks istighosahnya ya. Silakan istighosah sendiri di sini, buat sendiri bareng-bareng maksudnya ya. Walaupun hari Rebu ya. Itu hari perjuangan kita ya. Mudah-mudahan simbol perjuangan kita Habib Rizik Syihab ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak hilangkan ya dari bumi Indonesia ya, dan tidak tangkap oleh togut. Ini kembali ke yang awal tadi ya, begitu. Mudah-mudahan Habib Rizik pun diselamatkan oleh Allah dari fitnah penyesatan ya, karena bisa saja Habib itu jadi togut loh, bisa ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau ya dibimbing oleh Allah, diberikan jalan yang istiqomah, dan kita mudah-mudahan terus berjuang bersama Mujahid 212 ya. Itu aja ya, karena nggak ada pertanyaan tadi, jadi saya tutup dengan
saya tutup dengan doa bahwa mudah-mudahan semua yang hadir diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang banyak, rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fih, rezeki yang banyak, yang baik dan yang berkah, dan diberi jiwa yang istiqomah, lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan ya. Nanti di istighosah baca juga Hizbun Nasr ya, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengimplementasikan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita seandainya pun harus perang, kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'fu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.